Perkenalkan, nama saya Erdo Aktarian. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di lingkungan UPTD SMPN 5 Blinyu. Pada materi kali ini, dalam pembelajaran praktik video yaitu UKIN, uji kinerja, saya akan mengambil KD 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur intrinsik pada teks cerpen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya, Bapak Pimpin. Berdoa menurut yang masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan absen ya. Yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk. Ini ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Ada dua ice breaking. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan breakingnya potong bebek angsa ya. Tapi kelompok 1 ini 1, 2, 3, 4, 5 beda-beda. Seperti kelompok 1 wek 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 ini ya. Ini ya. Nah, yang kelompok 2-nya dan 3 pok 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 yang 5-nya woi 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 woi. Oke ya. 1 pokok, wek ya. 2, 3 pokok, 4, 5 woi woi. Kalau wek ini gayanya pokok ini ya, woi woi ini ya. Oke siap. Saya 1, 2, 3 berdiri. Oke. Ayo berdiri. Disambung ya. Berdiri juga. 1, 2, 3. Udah. 1, 2, 3. Wek. Ayo. Ulang nih, coba tuh. Ulang. Ini ya, ini wek masuk. Wek nih. Pok ya. Ini. Woi. Langsung bersambut. Kita berdiri semuanya. Nah, 1, 2, 3. Wek. Satu lagi explain. Kalau Bapak bilang pantiau sekali tepuk ya, pantiau itu kan bangsa ya. Pantiau semuanya nih sekali. Blinyu 2 kali ya. Tapi pantiau gayanya ini. Pantiau ya. Pantiau ya. Blinyu ini ya. 2 kali tapi. Nah, bangka 3 kali. Bangka ya. Gini nggak ada marah ya. Jadi tadi pantiau sekali, seimut, ya. Blinyu 2 kali,
gagasan, sudah pernah ya? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi hari ini. Nah, materi hari ini yaitu kita menyimpulkan KD-nya 4.5, menyimpulkan unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita pendek alias cerpen. Itu materi KD-nya hari ini. Model pembelajarannya Bapak menggunakan PBL, Problem Based Learning, ya, di mana kalian yang aktif dituntut untuk bekerja. Manfaatnya menghasilkan suatu produk. Kalian bisa menyimpulkan apa unsur intrinsik yang ada pada cerpen, ya. Nah, di sini cerpen ya. Nah, cerpen seperti yang kita ketahui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI singkatannya, cerpen ialah cerita pendek tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Berarti cerpen itu cerita pendek yang tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Beda dengan novel beda. Nah, lanjut ya. Dalam cerpen ada namanya tema. Ya, yang pertama untuk intrinsiknya. Tema itu apa? Gagasan utama yang disampaikan. Ya, jadi gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. Tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita, ya. Karena tema akan menentukan latar belakang cerita, ya. Lanjut. Yang kedua ada namanya tokoh atau penomoran. Tokoh di sini ada dua dalam sebuah cerita. Yang pertama, tokoh yang melakukan interaksi, ya, secara langsung, yaitu tokoh utama. Berarti tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh apa? Tambahan. Tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa interaksi. Momennya tertentu saja. Ini tokoh tambahan, ya. Seperti tokoh pelengkap, ya. Ya, tokoh figuran. Kalau penambahan itu sifatnya sifat rajin, males, ya, gigih dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, sama juga ini masih yang kedua ya, Bapak. Jenis-jenis tokoh itu rupanya ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, ya, protagonis atau tokoh utama. Yang kedua, antagonis, tokoh yang suka menentang tokoh utama. Ya, tokoh yang agak jahat ya. Yang ketiga, tritagonis, tokoh penengah yang mendamaikannya. Keempat baru figuran, tokoh pelengkap. Ya. Jadi ada berapa macam jenis tokoh? 4. Ya. Lanjut. Dalam cerpen itu ada namanya latar dalam cerpen ya. Latar. Itu latar itu apa? Gambaran tempat, waktu dan suasana. Kalau latar tempat maksudnya apa? Latar tempat. Tempat dalam sebuah cerita yang dikisahkan dalam cerpen. Yang kedua, waktu. Kapan sih waktunya? Ya. Apakah pagi hari, tahu ya, siang hari. Suasananya dalam cerpen ini genrenya apa? Sedih, senang, ya, harus tahu ya alur ceritanya. Lanjut. Nah, alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, ya. Alur maju itu apa ya? Yaitu peristiwa. Yang disajikan dalam kronologis dari awal sampai akhir, maju, tidak ada flashback sama sekali, ya. Kalau kadang-kadang kan dalam sebuah cerita ada flashback ya, itu
ada maju, alur maju. Kalau mundur, dia itu ada flashbacknya, ya. Ya, cerita dengan peristiwa yang dimulai dari akhir ke awal, ya. Oh, dari akhir dulu, ya. Ya, jadi misalnya ceritanya dari akhir, dia terkenal dengan masa lalu. Udah sampai segitu, ya. Sudut pandang. Nah, dalam sudut pandang, ya, itu ada dua ciri-cirinya. Itu sudut pandang orang pertama, ya. Sudut pandang orang pertama, pengarang terlibat langsung, atau orang pertama yang ditandai dengan kata ganti aku saya. Sering kalian menemukan, ya, sering kan menemukan dalam cerita itu aku adalah misalnya. Jadi tokohnya itu aku, saya adalah, sering ya. Itu sudut pandang orang pertama, ya. Beda hal dengan sudut pandang orang ketiga, ya, untuk tiga, ya. Yaitu nama langsung. Jadi dalam sebuah cerita itu nggak ada saya akunya, langsung Andre misalnya, ya, Stephanie namanya, gitu ya. Itu sudut pandang orang ketiga. Pasti ada cerpen yang saya langsung nama, ada kan? Sering bapak jumpai, ya. Paham ya? Jadi sudut pandang orang pertama itu saya, aku. Kalau ketiga itu nama orang, panggilan, ya. Lanjut, gaya bahasa, ya. Gaya bahasa ini ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majaz. Maksudnya di sini ini bahasa ini ada dalam cerpen itu bahasa kiasan, seperti bahasa puisi, ya kan? Ada, ya. Angin berhembus dengan lembut misalnya, ya. Ada bahasa kiasan-kiasannya, pokoknya, ya. Ragam gaya bahasa ini. Nah, terakhir apa? Amanat, ya. Amanat pesan moral yang ingin disampaikan dan pengarang dalam sebuah cerita itu, ya. Pesannya apa, ya? Bukan kesimpulan, ya, pesannya, ya. Amanat dalam cerita ini apa? Nah, ya. Jadi dalam cerpen ada yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga latar. Keempat alur. Kelima sudut pandang. Keenam gaya bahasa. Ketujuh amanat. Tepuk tangan semuanya. Nah, Bapak di sini ingin bertanya, ya. Ingin bertanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan secara garis besar, unsur intrinsik ada berapa? Sebutkan. Ada 7. Ya, yang pertama Tema, yang kedua penokohan atau tokoh, yang ketiga latar, keempat alur, 5 sudut pandang, Ya. 6 gaya bahasa, dan yang terakhir amanat. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, ya. Bapak ingin bertanya, jenis-jenis tokoh dalam sebuah cerita. Pak. Oke. Protagonis adalah tokoh utama. Ya. Protagonis adalah tokoh yang suka menentang tokoh utama. Ya. Tritagonis adalah tokoh penengah. Figuran adalah tokoh pelengkap. Iya. Nah, terima kasih telah menjawab. Ya. Terima kasih makanya sederhana, ya. Ya. Nah, sekarang nanti makannya, ya. Kita akan bentuk kelompok biar adil, ya, biar tidak ada sandiwara di antara kita. Ya. Bahasanya, ya. Ini, ya. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1. Ayo ambil di sini. Ambil satu orang satu. Nah, ambil. Ini, ya. Nah. Nah, kelompok 2 ambil. Ini kelompoknya secara acak. Kelompok 3.
Nomor apa? A? Nomor acak ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. LK ya, itu lomba kerja siswa ya. Satu kelompok dapat 2. Satu. Ini adalah LKPD. Ini teks cerpennya ya, ada 2 teks cerpennya. Ya. Ini ada teks cerpennya. Orang dari kelompok sini. Kelompok 1. Ya. Jadi kalian bisa berbagi tugas mengerjakannya. 2 teks. Kalau 1 teks cenderungnya nanti orang yang sama mengerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya dan teks cerpennya. Tentukan unsur intrinsiknya dalam cerita itu. Temanya apa, yang mana? Tema dengan judul beda ya. Ya, beda. Ya. Temanya apa, latarnya apa, alurnya apa, tentukan. Ya, bagi tugas karena itu ada 2 teks cerpen yang berbeda. Ya, ada 7 tadi intrinsiknya ya. Silakan kerjakan. Berapa menit ya? 15. 60 jadi. Kalian bisa menemukan itu harus membaca dulu. Baca ceritanya. Ya. Kenapa? Hah? Oh. Kalau memang pusing, silakan panggil Bapak. Bapak akan membantu bukan mengerjakannya ya, tapi biar kalian paham. Ya. Selamat ya, Pak. Kalian bisa menentukannya, baca dulu. Tidak baca langsung isi, tidak baca. Tidak bisa menentukannya ya. Suasana itu dalam ini apa semangat yang lainnya kasih tahu. Ya. Waktunya gimana? Apa pagi hari, pagi hari? Dalam ini ada pagi.
baca? Ya, majunya nanti. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ini ceritanya masuk kemana? Suasananya gembira, semangat, sedih. Atau bahasa itu bahasa yang di dalam teks ini. Yang sering Contohnya, misalnya. waktu lah berarti latar itulah yang memang kan terbuka seringnya kubur karena melihat air naik Tulislah, jangan salah ya.
Iya, jadi suasananya iya, satu ya, nggak apa-apa ya. Sedih latarnya ya, karena dia ini apa? Mau membaca tapi tidak boleh ya, oleh sama temennya. Nggak apa-apa, tepuk tangan untuk kelompok. Alhamdulillah, materi kali ini sudah Bapak sampaikan. Nah, kita kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar apa? Cerpen itu menulis apa kita menganalisis dari mana ini? Kita menyimpulkan unsur intrinsik pada teks cerpen. Ada berapa unsur intrinsik? 7. Yang pertama tema, kedua alur, pertama tema, kedua tokoh, tiga latar, keempat alur, kelima sudut pandang, gaya bahasa, amanah. Ya itu. Ya coba Bapak ulangi lagi. Coba ya. Siapa? Ya. Ada berapa tadi? Ada 7. Ya, yang pertama Tema, tokoh, gaya bahasa, alur, sudut pandang, amanat, ya. gaya bahasa. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi, ya. Nah, karena sekolah kita sinyalnya kurang, ya. Jadi Bapak print untuk refleksinya, evaluasinya ya. Satu kelompok satu. Kerjakan betul. Waktunya nggak banyak ya. Bukan semuanya. Pembelajaran selanjutnya, ya, materi yang akan datang, kita akan belajar menelaah struktur dalam cerpen, ya, struktur dalam cerpen, ya, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi perkenalan, komplikasi apa? Puncak cerita, resolusi akhir cerita penyelesaiannya, ya, paham? Belajar apa kita materi minggu yang akan datang? Menelaah struktur cerpen, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu, ya. Berdoa. Sekali lagi, masih semangat tidak? Senyumnya mana? Nah, senyumnya dong. Mana senyumnya? Iya, senyumnya kayak mau makan orang, ya. Oke, kita berdoa, Bapak pimpin, ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai.
Jaga diri baik-baik, selalu tetap semangat, senyum selalu. Wassalamualaikum